KPU melakukan hasil rekapitulasi dengan 26 provinsi dalam Pilpres 2024. Sejauh ini tercatat Prabowo Gibran unggul di 24 provinsi, sementara paslon 01 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya unggul di 2 sisa provinsi. Menanggapi hal tersebut, Capres Anies Baswedan memberikan respons yang masih menunggu hasil keseluruhan dari KPU yang akan diumumkan pada 20 Maret 2024 mendatang. Toh pemilu itu kan per orang ya, jadi kita akan lihat nanti bagaimana pelaksanaannya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, apa-apa saja yang perlu dikoreksi, supaya pemilu kita makin hari makin berkualitas. Kita ingin agar rakyat memiliki kebebasan memilih tanpa tekanan dan tanpa bayaran, tanpa imbalan, karena praktek-praktek seperti itu luas sekali. Keluhan dari para caleg terasa sekali di mana-mana, teman-teman menyaksikan. Kita harus memperbaiki supaya ke depan pemilu itu benar-benar mencerminkan aspirasi. Yang kedua, tidak dikotori dengan praktek-praktek intervensi negara maupun intervensi bayar-membayar. Capres Anies Baswedan memberikan respon menohok kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Adapun sebelumnya Luhut meminta mantan pejabat yang suka mengkritik pemerintahan agar angkat kaki dari Indonesia. Lantas Anies memandang kritikan itu harus dilihat sebagai proses pembelajaran untuk masyarakat. Dengan begitu Anies berharap masyarakat bisa memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Anies menilai pemerintah harus menjadikan kritikan dan komentar sebagai bahan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sehingga menurutnya pengkritik tidak boleh semena-mena dituduh melakukan kesalahan. Sebenarnya di dalam ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik, tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Ya. Proses rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 masih terus berlangsung hingga saat ini. Per Jumat 15 Maret sudah ada 26 provinsi yang telah disahkan oleh KPU melalui rapat pleno. Adapun berdasarkan hasil terkini, perolehan suara Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus bertambah di beberapa daerah. Misalnya, perolehan suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di DKI Jakarta. Berdasarkan versi hasil hitung suara di kawal pemilu, suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mencapai 2.345.228. Sementara pada hasil rekapitulasi suara nasional KPU, paslon nomor urut 1 justru mendapat lebih banyak perolehan suara, yakni 2.653.762. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebanyak 2.692.011. Dan untuk pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud, meraih suara 1.115.138.
Dari sini terlihat perolehan suara Amin dan Prabowo Gibran berbanding tipis. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil pemilu nantinya ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Untuk penetapan hasil rekapitulasi ini nantinya akan berlangsung hingga 20 Maret 2024 mendatang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres 2024 yang bukan tidak mungkin bisa berjalan 2 putaran. Bahkan Anies mempertanyakan bagaimana jika nantinya hasil yang sudah ada bisa berubah. Meski begitu, Anies tak menutup diri ketika ditanya soal kans dirinya bakal menjadi oposisi apabila gagal menang di Pilpres 2024. Menurutnya, dalam penyelenggaraan pemilu pasti akan melahirkan yang menang dan kalah. Anies juga akan selalu memegang prinsip menang di dalam pemerintahan dan kalah di luar pemerintahan. Bagi Anies, kedua posisi di dalam maupun luar pemerintahan punya peran yang sama pentingnya. Tiga kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD memiliki strategi masing-masing dalam menyiapkan pertarungan di MK. Adapun gugatan sengketa Pilpres disebut-sebut akan diajukan oleh kubu 01 dan 03 menggugat kubu 02 yang diduga melakukan berbagai kecurangan dalam Pilpres 2024. Gugatan terkait hasil Pilpres itu dapat diajukan ke MK 3 hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kubu Anies Muhaimin menyiapkan setidaknya 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan Pilpres di MK. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan pada Kamis 14 Maret. Timnas Amin juga telah mengantongi sederet data dan bukti dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Sementara itu, kubu 02 Prabowo Gibran sebagai pihak yang bakal digugat oleh 01 dan 03 hanya menyiapkan 36 pengacara. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PBB Yusril Issa Mahendra pada Kamis 14 Maret. Sedangkan kubu 03 Ganjar Mahfud sejak awal sudah mengatakan bahwa mereka menyiapkan saksi Kapolda. Hal itu disampaikan oleh Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. TPN Ganjar Mahfud mengatakan Kapolda disiapkan menjadi saksi untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengarahan aparatur negara pada Pilpres 2024. Gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi akan digulirkan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil resmi pemilu 2024 pada 20 Maret. Ketiga paslon saat ini telah menyiapkan sejumlah pengacara untuk proses gugatan ke MK. Menurut peraturan perundang-undangan, gugatan hasil Pilpres dapat dilayangkan ke MK 3 hari setelah rekapitulasi suara tingkat nasional ditetapkan. Saat ini, KPU masih melakukan proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Kini, para tim sukses, para capres dan cawapres mulai menyiapkan para pengacara handal yang akan membela jagoannya bersidang di MK. Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin menyiapkan sekitar 1.000 pengacara untuk menggugat hasil Pilpres di MK. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan mengatakan pengajuan gugatannya akan dilakukan di waktu yang tepat. Pihaknya telah mengantongi data dan bukti kecurangan yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024. Tim hukum pasangan Prabowo Gibran juga telah menyiapkan 35 pengacara untuk menghadapi gugatan. Ketua Tim Hukum Paslon 02, Yusril Mahendra mengatakan sejumlah pengacara tersebut berasal dari kalangan profesional. Sementara itu, sebanyak 100 pengacara akan tergabung dalam tim kuasa hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun Ketua Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, enggan membocorkan siapa saja pengacara tersebut. Ia juga enggan menjawab apakah mereka berasal dari kalangan profesional.
KPU melakukan hasil rekapitulasi dengan 26 provinsi dalam Pilpres 2024. Sejauh ini tercatat Prabowo Gibran unggul di 24 provinsi, sementara paslon 01 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya unggul di 2 sisa provinsi. Menanggapi hal tersebut, Capres Anies Baswedan memberikan respons yang masih menunggu hasil keseluruhan dari KPU yang akan diumumkan pada 20 Maret 2024 mendatang. Toh pemilu itu kan per orang ya, jadi kita akan lihat nanti bagaimana pelaksanaannya, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, apa-apa saja yang perlu dikoreksi supaya pemilu kita makin hari makin berkualitas. Kita ingin agar rakyat memiliki kebebasan memilih tanpa tekanan dan tanpa bayaran, tanpa imbalan, karena praktek-praktek seperti itu luas sekali, keluhan dari para caleg terasa sekali di mana-mana teman-teman menyaksikan. Kita harus memperbaiki supaya ke depan pemilu itu benar-benar mencerminkan aspirasi. Yang kedua, tidak dikotori dengan praktek-praktek intervensi negara maupun intervensi bayar-membayar. Capres Anies Baswedan memberikan respon menohok kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Adapun sebelumnya Luhut meminta mantan pejabat yang suka mengkritik pemerintahan agar angkat kaki dari Indonesia. Lantas Anies memandang kritikan itu harus dilihat sebagai proses pembelajaran untuk masyarakat. Dengan begitu Anies berharap masyarakat bisa memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Anies menilai pemerintah harus menjadikan kritikan dan komentar sebagai bahan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sehingga menurutnya pengkritik tidak boleh semena-mena dituduh melakukan kesalahan. Sebenarnya di dalam ini pengalaman saya di pemerintahan ya, ketika kita berada di pemerintahan maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik, tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Ya. Proses rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 masih terus berlangsung hingga saat ini. Per Jumat 15 Maret sudah ada 26 provinsi yang telah disahkan oleh KPU melalui rapat pleno. Adapun berdasarkan hasil terkini, perolehan suara Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus bertambah di beberapa daerah. Misalnya, perolehan suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di DKI Jakarta. Berdasarkan versi hasil hitung suara di kawal pemilu, suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mencapai 2.345.228. Sementara pada hasil rekapitulasi suara nasional KPU, paslon nomor urut 1 justru mendapat lebih banyak perolehan suara, yakni 2.653.762. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebanyak 2.692.011. Dan untuk pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud meraih suara 1.115.138.
Dari sini terlihat perolehan suara Amin dan Prabowo Gibran berbanding tipis. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hasil pemilu nantinya ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Untuk penetapan hasil rekapitulasi ini nantinya akan berlangsung hingga 20 Maret 2024 mendatang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memilih untuk menunggu pengumuman resmi terkait rekapitulasi suara nasional Pilpres 2024 oleh KPU RI pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Meski Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran terlihat lebih unggul, namun Anies masih belum bisa menerimanya sebagai kemenangan final. Sikap itu tak terlepas dari pandangannya mengenai Pilpres